Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ogi Mursyadauha, NPM 21210109. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 8. Hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. WJS Purwardaminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Ada padanan kata itu dalam Islam, yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu, secara serta-merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji, menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran, wejangan, patokan, baik itu secara tulisan maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dalam hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Sedangkan menurut Zakiyah, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan-urutan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan suatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam ini. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fikih, dan pengembangan seperti fatwa, kanun, siasah, dan lain-lainnya. Hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariah. Hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memandai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral, dan kelompok dua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal, harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pendapat yang dikutip oleh Fatmurrahman Jamil yang mengatakan bahwa hukum tanpa moral merupakan kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada prikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.